Si Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Hadratil mukarramin wal muhtaramin yang saya muliakan, saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Quba rahimakumullah, wabil khusus kepada Bapak Ketua DKM beserta pengurusnya yang alhamdulillah pada kesempatan malam subuh hari ini sama-sama bisa hadir dalam kajian ba'da subuh. Mudah-mudahan kita yang hadir langsung di masjid tercinta ini maupun yang menyaksikan lewat online yaitu di YouTube, mudah-mudahan yang hadir maupun yang menyaksikan lewat online sama-sama mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat, salam dan cinta semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada uswah hasanah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat salam juga terlimpah tercurah kepada keluarga Rasul yang mulia, kepada sahabat-sahabat Rasul yang setia, dan mudah-mudahan kita sebagai umat Rasul yang bermujahadah untuk istiqomah kelak akan mendapatkan syafaat dan cintanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita gunakan momentum kebaikan ini untuk sama-sama di awal ini kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita berdoa kepada Allah dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah semoga dengan keberkahan surah Al-Fatihah Allah melimpahkan maghfirah kepada seluruh kaum muslimin yang telah mendahului kita, wabil khusus kepada keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita, wabil khusus lagi kepada orang-orang tua kita. Semoga Allah mengampuni seluruh dosa mereka, menerima seluruh amal ibadah mereka, menerangi dan melapangkan kubur mereka dan menjadikan kubur mereka menjadi riyad min riyadil jannah. Juga kita mohon kepada Allah semoga kita yang masih hidup senantiasa Allah limpahkan rahmat, taufik, hidayah, riayah, inayah, istiqomah. Semoga Allah jadikan dalam keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga Allah tambahkan iman Islam kita dan semoga Allah tutup usia kita semua dengan husnul khatimah. Al-hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Jamaah rahimakumullah, mohon izin saya persiapkan dulu materinya karena saya sudah buat semalam sampai hampir jam 12. Tapi ternyata ini savingnya atau ke saving di mana ini? Kadang-kadang memang begitu. Sebentar jamaah rahimakumullah ya. Kalau ada visualnya lebih nyaman kita. Alhamdulillah. Ada. Kadang-kadang nggak ke-save ke dokumen yang lainnya. Jamaah rahmati Allah SWT, tema kita pada kesempatan kali ini edisi spesial menyambut hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW, ya. Sehingga tema kita Rasulullah pemimpin yang jujur dan adil. Tema ini jamaah rahimakumullah tema kontemplatif ya. Karena mustahil Rasulullah adil. Tapi lebih kontemplatif kepada kita umatnya, ya. Bahayanya kalau nanti kita jadi pemimpin yang tidak jujur dan adil gitu. Dan jamaah rahimakumullah, alhamdulillah. Ini kan hitungannya long weekend ya Pak, kalau tambah cuti sehari ya. Iya. Kalau tambah cuti sehari long weekend ini masa long weekend gitu kan. Allah berikan ilham, anugerah, ya, semakin tambah umur semakin tambah semangat memakmurkan masjid. Amin. Alhamdulillah. Ini inspirasinya ada salah satu dari hadis Rasulullah. Lan yasba'al mu'minu min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Rasulullah bersabda, orang beriman itu tidak pernah puas dengan kebaikan, mendengarkan kebaikan sampai dia mencapai surga. Masya Allah. Makanya kenapa kita selalu semangat? Karena nggak pernah puas dengan kebaikan, dan itulah karakter orang beriman. Attitude orang beriman tuh nggak pernah puas dengan kebaikan, jamaah rahimakumullah, dengan albir. Albir yahdi ilal jannah. Kebaikan itu akan menunjukkan kita kepada surga. Ya kan? Ini makanya alhamdulillah nih, ya. Tadi sholatnya 3 sop Pak Haji, Pak MC, Masya Allah. Hitungannya cepet itu ya. Cepet hitungannya ya. Lebih ya. Lebih. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah ya. Dan kita bisa ngukur juga hadirin dari bagaimana sikap kita terhadap ad-din, terhadap agama, terhadap kebaikan. Apakah tambah umur kita tambah senang, tambah cinta, tambah bahagia dengan Islam, dengan iman, dengan taat, dengan ibadah, atau kita merasa menambah beban? Kalau kita insya Allah merasa menambah cinta, menambah senang, menambah bahagia, insya Allah itu berarti tanda-tanda Allah menghendaki baik untuk kita. Kan Pak, maaf ya, kalau secara fisikly kan kita semakin tambah umur, secara fisikly semakin menurun grafiknya kan Pak ya. Tapi kalau kecintaan sama Islamnya, sama iman, sama taat, sama ibadahnya semakin meningkat, walaupun fisiklinya menurun, itu insya Allah tanda-tanda Allah menghendaki baik kepada kita. Itu jamaah rahimakumullah. Nah hadirin, saya akan awali dari hajatul insani ila rasul. Kebutuhan manusia kepada Rasul. Kalau kita tahu betapa butuhnya kita kesehatan, kita akan jaga kesehatan. Kalau kita tahu betapa butuhnya kita rumah yang bagus, kita akan berusaha punya rumah yang bagus. Kalau kita tahu kebutuhan pendidikan anak yang baik, maka kita akan sekolahkan anak kita di sekolah-sekolah yang baik. Maka apa kebutuhan manusia kepada Rasul? Yang pertama, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan fitrah, Pak, Bu, ya. Manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrahnya apa? Nih, surat Ar-Rum ayat 30. Ya, artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah.
Ya, tetaplah atas fitrah Allah. Jadi agama Allah, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Kalau hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Agama Allah apa? Pak, Bu, inna dina indallahil Islam. Ali Imran 19. Ali Imran berapa? Pokoknya Ali Imran ya Pak Ji, biar urusan lancar. Gitu ya. Jadi ya. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, ya, tafsir Departemen Agama menyebutkan yang dimaksud fitrah Allah adalah maksudnya ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Jadi fitrah setiap hamba yang dilahirkan itu membawa naluri agama tauhid. Jadi kalau mau ada relawan punya anak apa cucu gitu ya, baru lahir, taruh di suatu pulau, ya, kemudian disupport untuk kehidupannya. Begitu dia tumbuh, ya, kanak-kanak tumbuh remaja, dia akan mencari, ya, kok ini ada langit tinggi tanpa tiang nggak rubuh, ya kan? Siapa yang nyiptain? Kok ini ada laut begitu luas, ya kan? Tapi airnya nggak tumpah ke daratan, siapa yang nyiptain? Gitu kan? Kok ini rambut yang di pala bisa panjang, gitu kan? Tapi kok rambut yang di atas mata nggak bisa panjang ya Pak Haji ya? Dulu kita paling nyukur kumis, jenggot, rambut, bulu mata pernah nyukur nggak dari kecil Pak Haji? Nggak pernah kita ya, masya Allah tabarakallah. Nanti ya rahimakumullah. Jadi emang agama tauhid Islam itu agama fitrah, ya, yang Allah ilhamkan kepada setiap manusia yang dilahirkan, gitu. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama tauhid itu hanyalah lantaran pengaruh lingkungan. Makanya bersyukur Bapak Ibu rahimakumullah. Ya. Allah takdirkan kita lahir di sebuah keluarga, lahir di sebuah lingkungan, lahir di sebuah komunitas, lahir di sebuah negeri yang Islam menjadi sebuah agama yang mayoritas. Karena pengaruh lingkungan ini begitu sangat-sangat menentukan. Maka hadisnya jelas, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Atau kama qala Rasulullah. Hadisnya jelas menguatkan tadi bahwa setiap bayi yang lahir itu fitrahnya mengakui keesaan Allah. Kalau ada yang tidak mengaku keesaan Allah karena pengaruh lingkungan. Setiap anak yang dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Pak, Bu, disinilah ayat dan hadis ini memberikan sebuah pemahaman kepada kita betapa pentingnya kita mengkonsep sebuah bi'ah, mengkonsep sebuah lingkungan yang lingkungan itu terus bisa menopang dan menstimulan keimanan kita, ketauhidan kita. Itu Pak. Ya. Kita butuh bi'ah di rumah tangga kita. Kita butuh bi'ah di lingkungan kita. Termasuk juga kita butuh bi'ah yang seperti ini. Ya. Masjid, bukan hanya kita semangat membangun masjid begitu indah, tapi kita juga semangat memperjuangkan bagaimana memakmurkan masjid. Ya kan? Karena dalam hadis riwayat Anas bin Malik, manusia kelak yang begitu mulianya kedudukannya sampai dekat dengan Allah adalah orang-orang yang selalu memakmurkan masjid. Ini Bapak Ibu rahimakumullah ya. Nah, ini tadi manusia itu Pak, Bu, fitrahnya dalam kehidupan ini pasti mencari keberadaan Sang Pencipta. Manusia itu Pak, Bu, nggak bisa nggak percaya. Fitrahnya manusia percaya sama Tuhan. Ya, ada yang menemukan Tuhan yang hak, ada yang tersesat. Jadi fitrah manusia itu percaya Pak. Manusia nggak bisa nggak percaya. Komunis percaya nggak Pak? Percaya. Percaya apa? Percaya tidak ada Tuhan. Fitrah manusia itu percaya, gitu kan. Komunis sendiri pun juga percaya tidak adanya Tuhan, gitu kan. Nah, jemaah rahimakumullah, inilah manusia itu akan mencari keberadaan Sang Pencipta. Ya, kemudian setelah mengenal keberadaan Sang Pencipta, mengabdi beribadah kepada Sang Pencipta. Nah, beribadah kepada Sang Pencipta yang hak, itulah yang menjadikan hidup mereka bahagia. Pak,
Tolong dijawab Pak, dalam hati aja. Jadi ibadah itulah yang membuat mereka bahagia. Bapak kalau suatu hari enggak sholat subuh, bahagia apa sedih? Jangankan enggak sholat subuh, suatu ketika Bapak kesiangan sholat subuh, bahagia apa sedih? Jangankan enggak kesiangan, suatu ketika Bapak ketinggalan 2 rakaat sebelum subuh, bahagia apa sedih? Masya Allah. Ini Pak, itu ya. Jadi maaf, hari ini yang membuat kita bahagia adalah pengenalan kita kepada Allah dan pengabdian kita kepada Allah. Hari ini di level manapun capaian kehidupan dunia kita, kalau kita nggak beribadah kepada Allah, kita nggak bahagia. Betul apa betul? Ini jamaah rahimakumullah. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, karena manusia itu butuh mengenal siapa Tuhan yang hak untuk beribadah kepadanya, dan itu adalah sumber kebahagiaan, maka manusia butuh petunjuk Rasul. Butuh hidayah dari Allah melalui petunjuk Rasul. Rasul yang dipilih oleh Allah dari kalangan malaikat dan manusia. Kenapa Allah utus Rasul? Kenapa Allah enggak turun langsung ke atas muka bumi? Kemudian menyampaikan kepada hamba-hambanya, hei hambaku, ini aku Allah Tuhanmu. Nah, semua ketetapan Allah itu hikmahnya untuk hambanya. Ya, karena kalau Allah turun langsung ke atas muka bumi, itu mustahil, bukan dimensinya Allah. Ya. Karena Bapak dan Ibu rahimakumullah, Nabi siapa yang pernah minta melihat Allah, tapi begitu melihat sedikit cahayanya Allah, pingsan? Nabi Musa. Waktu Rasulullah Mi'raj menerima perintah sholat, itu yang nemenin malaikat apa? Jibril. Di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, Jibril masih menemenin. Begitu ke Sidratul Muntaha, Rasulullah berjumpa dengan Allah menerima perintah sholat, Jibril berkata, wahai Muhammad, cukup aku sampai di sini. Aku nggak bisa nemeninmu. Berjumpa dengan Allah, kalau aku paksakan diriku, maka akan hancur lebur tubuhku. Padahal wujud Jibril aslinya apa? Ketika pertama kali menampakkan wujud aslinya, ketika Rasul mendapat wahyu di Gua Hira, palanya mentok langit, bahasa kita ya, kakinya mentok bumi, sayap kanan mentok barat, sayap kiri mentok timur. Itu kalau melihat Allah hancur lebur. Lah Pak, jangankan lihat Allah Pak, melihat sebagian ciptaan Allah aja kita ada yang nggak kuat. Ada yang mau challenge, ntar jam 2 siang waktu terang, nggak ada awan, plototin matahari 1 jam aja dah. Ada yang kuat melihat ciptaan Allah itu matahari? Kalau ada yang berani nyoba, paling nanti outputnya sabu-sabu, 1 buta, 1 burem. Naudzubillah. Nah ini jamaah rahimakumullah. Kita butuh utusan, kita butuh Rasulullah. Ya, yang Rasul itu mengenalkan kepada pencipta yang hak, ya, menciptakan alam semesta yang sebenarnya siapa. Makanya orang Arab Badui kalau ditanya, kamu percaya sama Tuhan? Percaya. Percaya sama Allah? Percaya. Kok percaya? Alasannya apa? Adanya kotoran ontak menandakan adanya ontak. Adanya, maaf, kotoran ontak berarti ada ontaknya. Adanya langit, bumi, kehidupan ini berarti ada menciptakan, yaitu Allah. Gampang, sederhana. Mau ngajarin anak kita, ya, Allah siapa Pak? Allah yang menciptakan kita semua. Nak, kamu ada terlahir dari siapa? Mama sama papa. Papa punya ayah, siapa kamu? Kakek. Kakek punya ayah, punya ibu, siapa kamu? Buyut. Terus ke sono, kesononya mentok siapa? Nabi Adam. Nabi Adam yang nyiptain siapa? Allah. Itu jamaah rahimakumullah. Mudah saja, ya kan? Untuk memahamkan bahwa Allah itu ada, Allah itu esa. Nah, mengenal Allah yang hak, mengenal Tuhan yang hak, dan mengenal pedoman hidup ini penting. Supaya apa? Supaya kita bisa beribadah yang benar. Pak, emang ibadah ada nggak benar? Nih, lihat tadi sendiri. Kan enak Pak kalau ada gambarnya. Kan? Ini ada sholat, imamnya perempuan, makmumnya ada laki. Sholat tapi nggak nutup aurat. Ini lagi kan, disiarkan di media TV nasional. Ya, wukufnya bukan di Arafah, tapi di Karbala. Ya ada lagi yang baru, pergi haji ke Tanah Suci. Tanah Suci kan Mekah dan Madinah. Ini pakai hujah Indonesia tanah yang suci, kan gitu. Gara-gara lagunya begitu kan. Nah ini jamaah rahimakumullah, ya kan.
Makanya kita butuh. Itulah butuhnya kita sama Rasul. Pak, Bu ya. Jadi ternyata pengenalan kita kepada Allah dan ibadah kita yang benar ini, inilah yang akan membawa kehidupan kita jadi bahagia. Sehingga kita sangat butuh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wahyu yang paling besar, yaitu Al-Quran sebagai petunjuk untuk kita semua. Nah, jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan Rasulullah pemimpin yang jujur dan adil, ya kan? Jujur dan adil itu kan bagian daripada akhlak dalam agama Islam. Ada akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Dan Rasulullah itu yang menyanjung, Rasul itu yang memuji. Kita kalau punya pemimpin yang jujur, yang adil, yang amanah, yang cinta rakyat, takut kepada Allah, kita kalau punya pemimpin jujur dan adil, pasti kita akan memuji-mujinya, ya kan? Pasti kita akan senang, kita akan bahagia. Nah, ini yang memuji Rasul itu siapa? Bukan manusia. Allah langsung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berakhlak yang agung. Pak Jagung ada? Masya Allah, tabarakallah wajib. Masya Allah. Ini hadirin ya. Jadi Rasulullah nggak mungkin nggak jujur. Karena Rasulullah dalam bimbingan wahyu, Rasulullah pasti pemimpin yang jujur dan adil. Justru ini katakan tadi, ini makna kontemplatif. Ya. Peringatan bagi kita kalau kita jadi pemimpin yang tidak jujur dan adil gitu. Bahkan Rasulullah sendiri, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka jamaah rahimakumullah, Allah telah menyebutkan Rasul pasti jujur dengan apa yang disampaikan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya sendiri. Ucapannya itu Al-Quran tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah. Rasul pasti jujur dalam menyampaikan amanah. Sidik, amanah, fatonah, tablik. Ini jamaah rahimakumullah. Kalau Rasulullah nggak jujur dalam menyampaikan amanah wahyu, innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilum mir rabbil alamin walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu yang Allah turunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Pak, yang iman sama yang ingkar banyakkan yang mana Pak? Di sini Allah katakan qalilan ma tu'minun. Sedikit sekali beriman kepadanya. Pak, yang iman sama yang ingkar sekarang di dunia banyakkan yang ingkar apa banyakkan yang iman? Banyakkan yang ingkar. Kalau penduduk bumi hari ini rilis PBB 7,7 miliar, yang iman itu hampir 2 miliar. Yang 5,7 yaitu qalilan ma tu'minun. Lebih sedikit yang beriman, ya kan? Kemudian dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Seandainya dia Muhammad mengadakan sebagian perkataan atas nama kami, seandainya dia Muhammad cawe-cawe terhadap Al-Quran, seandainya dia Muhammad merubah-rubah Al-Quran, itu kata Allah nih, ya kan? Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, apa kata Allah? Niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, maksudnya Allah beri tindakan yang sekeras-kerasnya. Jadi Al-Quran itu bukan Muhammadism, dan Rasulullah itu pemimpin yang jujur dan adil dalam menyampaikan amanah wahyu. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Nah, oke. Nah, tapi ada ayat nih. Surat An-Nisa 129. Ini Allah langsung yang menyampaikan bahwa dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu. Walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian,
Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya apa ini? Rasul di sini tidak mampu menjaga adilnya dalam sisi hati, Pak. Hati. Tapi kalau dalam nafkah lahir, Rasul bisa. Gitu. Sama anak kita juga nggak boleh, Pak, harus adil, Pak. Ya, sama anak harus adil. Masalah kecenderungan hati lebih sayang yang mana boleh, tapi kalau untuk nafkah kepada mereka, ya, untuk kewajiban kita kepada mereka yang harus kita penuhi harus adil, Pak. Proporsional adil itu. Ya. Mungkin kita cenderung sama anak yang dia punya kelemahan, sering sakit, itu lebih kita sayangi, lebih kita jaga dalam hati, lebih cenderung ke dia gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa kalau dalam hati. Tapi kalau untuk masalah zahir ya harus adil, proporsional. Ini kaum muslimin. Dalam hal ini Rasul dalam hati terhadap istri-istrinya itu agak sulit menjaga, gitu kan. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi Rasulullah itu pasti pemimpin yang jujur dan adil. Kalau ada hamba ya yang dengan sombongnya mengatakan bahwa Rasulullah itu pemimpin yang tidak jujur dan tidak adil, apa bahayanya? Nah, ini pernah kejadian, Pak, dalam hadis yang cukup panjang. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid dari Umarah bin Al-Qaqqa bin Subrumah, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abu Nu'am. Dia berkata, aku mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Ali bin Abi Thalib mengirimkan sebatang emas yang belum diangkat dari cetakannya kepada Rasulullah SAW. Ini sebagai ghanimah, ya, rampasan perang. Rasulullah SAW membagikannya kepada 4 orang, yaitu Uyainah bin Badr, Aqra bin Habis, Zaid Al-Khail, dan yang keempat adalah Alqamah atau Amir bin Tufail. Melihat hal itu, salah seorang sahabatnya berkata, kami lebih berhak atas emas tersebut daripada orang-orang ini. Ketika kabar itu didengar Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, tidakkah kalian mempercayaiku, padahal aku adalah orang yang terpercaya dari langit. Aku menerima kabar dari langit, pagi hari maupun sore hari. Tiba-tiba seorang laki-laki datang dengan mata cekung, tulang pipi cembung, dahi menonjol, berjanggut tipis. Nggak ada di sini, Pak, ya. Soalnya ini apa, nggak nyebutin nama, tapi identifikasinya apa lumayan lengkap gitu ya. Ya. Dengan mata cekung, tulang pipi cembung, dahi menonjol, berjanggut tipis, berkepala gundul, dan menggunakan ikat pinggang, berdiri dan berkata, ya Rasulullah, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Yo, coba tuh. Sambil suaranya kenceng lagi. Kan orang beriman tuh nggak boleh, Pak, intonasi suaranya di atas suara Rasulullah tuh nggak boleh. Maksiat itu dosa. Gitu. Orang beriman, para sahabat tuh orang yang lebih mendahulukan kepentingan Rasulullah, lebih mencintai Rasulullah, gitu kan. Nah, ini ada sahabat, Pak, sahabat. Gitu kan. Maka ketika dia berkata, ya Rasulullah, takutlah kepada Allah, Nabi SAW bersabda, celaka kamu. Bukankah di muka bumi ini akulah orang yang paling takut kepada Allah? Ya. Orang itu beranjak dari tempat duduknya. Khalid bin Walid berkata, ya Rasulullah, izinkan aku menebasnya. Gitu kan. Nabi SAW bersabda, jangan. Bisa jadi ia mengerjakan sholat. Ya kan? Jangan. Bisa jadi ia mengerjakan sholat. Khalid berkata, berapa banyak orang yang sholat berkata dengan lisannya yang tidak sesuai dengan hatinya. Maksudnya berapa banyak orang yang sholat tapi lisannya bicara nggak sesuai dengan imannya. Orang beriman tapi ngomongnya nggak pantas. Masa Rasulullah dibilang ittaqillah? Orang Islam ngomong nggak pantas, ada, ya kan? Masa orang Islam ngomong begini? Masa sih pakaian diatur-atur? Masa orang Islam ngomong Islam yes, syariat Islam no? Ada nggak yang begitu, Pak?
Nggak pantas begitu, ya kan? Maka apa jawab Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, aku tidak diperintah untuk menyelidiki hati seseorang atau mengetahui isi perutnya. Kemudian Nabi SAW melihat kepada orang itu ketika hendak pergi, dan Rasul bersabda, sesungguhnya dari keturunannya akan muncul suatu kaum yang membaca kitabullah tetapi hanya sampai tenggorokannya saja. Mereka lepas dari agama sebagaimana lepasnya anak panah dari busurnya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ini jamaah rahimakumullah. Makanya Rasulullah itu kan kenapa orang munafik tidak diperangi? Orang munafik sholat, Pak. Cuma karakter sholatnya beda. Ada dua tipologi orang sholat dalam Al-Quran. Yang pertama, sholatnya orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu kalau sholat malas, Pak. Nggak serius, nggak sungguh-sungguh. Makanya kenapa kalau saya dengar Gus Baha, di antara bukti keimanan kita bersegera ketika menyambut seruan Allah. Bersegera, ada romelnya, ada lari-larinya. Bukan lari karena terlambat, bukan. Bergegas. Masa iya udah as-sholatu khairum minan naum masih angop. Ya benar itu. Gitu loh. Ini jamaah rahimakumullah ya gitu. Itu hadirin rahimakumullah. Nah, ini makanya siapa yang membunuh Sayyidina Umar? Dari sinilah, Pak, ya, cikal bakal Khawarij. Ya, yang membunuh Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Ini kaum muslimin rahimakumullah gitu ya. Jadi jangan sampai ya ada ungkapan-ungkapan yang tidak pantas kepada Rasulullah gitu ya. Nah, bahaya menjadi pemimpin yang dusta. Nah, di sini, Pak, makna kontemplatif tema kita. Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim. Qala Abu Muawiyah wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Syaikhun zanin wa malikun kadzdzab wa ailun mustakbir. Ada 3 kelompok manusia yang nanti di akhirat tidak diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, tidak diampuni oleh Allah dosanya. Ya kan? Berkata Muawiyah, dan Allah tidak memandang kepada mereka. Siapa mereka? Bahkan Allah timpakan kepada mereka walahum adzabun alim. Siapa mereka? Syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Yang kedua, wa malikun kadzdzab, pemimpin yang suka berdusta. Emang kita bukan pemimpin. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, tapi hemnya bagus juga. Aktual banget soalnya. Ya, pemimpin yang suka berdusta. Gitu kan. Maka nanti ada pemimpin siapa aja nanti, ya, pendapat ulama. Kemudian apa? Wa ailun mustakbir. Yang ketiga, orang miskin yang sombong. Ada nggak, Pak, orang miskin sombong, Pak? Hidup udah kelanjuran miskin, ngapain pakai sholat? Nah, begitu. Nah, ini jamaah rahimakumullah ya. Biar tekor asal kasohor, gitu kan. Ya, oke. Nah, kemuliaan pemimpin yang adil. An Abi Hurairah anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh al-imamul adl ila akhir hadis. Kalau tadi bahayanya pemimpin yang suka dusta, ya kan? Ini keutamaan, kehebatan, kemuliaan kalau pemimpin adil. Artinya dari Abu Hurairah anhu, dari Nabi Muhammad SAW, ia bersabda, ada 7 kelompok orang yang dinaungi oleh Allah pada hari tiada naungan selain naungannya Allah. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, anak muda yang tumbuh pada usia muda dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, rajulun qalbuhun mu'alakun bil masajid. Yang ketiga, seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Ini kita semua nih, mudah-mudahan nih, ya. Jadi pemimpin adil, waktu muda kita taat, dan kita hari ini pun hati kita selalu terpaut dengan masjid. Rumah kedua kita masjid,
tamu kalau nyari nggak ada di rumah, ada di mana? Di masjid. Coba cari Pak, ada. Di mana? Pos ronda. Pos ronda juga penting, ya kan? Menjaga keamanan bagian dari pelaksanaan syariat. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Masya Allah, itu jamaah rahimakumullah. Nah, imam atau pemimpin menurut Syekh Hasan Sulaiman Nuri dan Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki bisa diterjemahkan sebagai seorang suami. Tuh Pak, kita tuh pemimpin. Atau seorang istri, istri pemimpin di rumah tangga. Atau seorang ayah, seorang ibu, seorang anak, seorang guru, seorang murid, seorang kepala bagian, seorang komandan, dan lain sebagaimana yang mengemban kewajiban tertentu. Pak RT pemimpin, Pak RW pemimpin, Pak Lurah, sampai presiden. Bahkan diri kita, pemimpin diri kita sendiri. Itu Bapak Ibu, ya. Makanya pemimpin yang adil. Kita juga memimpin diri kita yang adil. Badan kita punya hak. Kan gitu. Mata kita punya hak. Hati kita juga punya hak untuk apa? Zikrullah, kan gitu. Penyebutan pertama imam atau pemimpin yang adil menandai nilai kehadirannya di tengah masyarakat. Karena berurusan dengan kepentingan publik dan hajat hidup orang banyak. Kenapa pemimpin paling diutamakan dulu? Itu disebut pertama. Karena memang pemimpin itu, Pak, Bu, itu sangat menentukan nasib orang banyak. Ya kan? Bukan hanya dirinya saja. Ya, tapi menentukan kepentingan orang banyak. Terutama sebagai pihak yang paling pertama memenuhi kelompok du'afa. Di sini kalau pemimpin itu membuat sebuah regulasi, membuat sebuah keputusan, membuat sebuah kebijakan yang baik, ya, yang mengadvokasi orang-orang du'afa, ya kan, yang menolong orang-orang du'afa, masya Allah, maka itu kebaikannya luar biasa. Oke, nah di sini imam atau pemimpin yang adil itu gimana? Imam atau pemimpin yang adil, pemerintah secara umum yang mengikuti perintah Allah. Ia menempatkan segala sesuatu di tempatnya tanpa kelebihan dan tanpa kekurangan. Jadi pemimpin yang adil itu pemimpin yang mengikuti perintah Allah. Pak, Bu, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kenapa wa ulil amrinya nggak pakai wa atiu? Sementara atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Maknanya apa? Pemimpin ulil amri yang ati kepada Allah dan Rasulnya. Pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini Bapak Ibu. Jadi imam yang adil itu begitu. Imam yang mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Kita sebagai suami adil ketika kita sebagai suami ngikutin perintah Allah dan Rasulnya. Makanya Rasul bersabda, khairukum khairuli ahli. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dan akulah yang paling baik terhadap keluargaku. Gitu. Jadi buat keluarga tuh give the best, Pak. Gitu. Ya. Nah ini kaum muslimin rahimakumullah. Di sini kata pemerintah di sini mencakup presiden dan aparatnya sampai yang terbawah. Seorang di tengah istri dan anak-anaknya, seorang istri di rumah, seorang guru dalam kelas dan lain sebagainya. Jadi jelaskan di sini Pak ya. Nah, Allah mengawali 7 kelompok dengan menyebut orang yang adil terlebih dahulu karena kehidupannya itu menyangkut dirinya dan nasib orang banyak. Pemerintah yang adil ini adalah ia yang mematahkan duri orang-orang zalim dan perilaku kriminal. Nah itu. Jadi pemimpin yang adil, ya, aparat yang adil itu adalah aparat yang bisa menghilangkan keburukan dari orang-orang yang zalim dan orang-orang perilaku kriminal. Gitu. Karena kalau terstruktur dampaknya akan masif. Maka pemimpin yang adil ini bisa menghilangkan itu semua dari orang-orang zalim dan orang-orang kriminal, ya. Ia adalah sandaran kaum du'afa dan orang-orang lemah. Dengan kehadiran terselesaikan sehingga mereka merasa aman dan terjamin jiwa, harta dan nama baik mereka. Ini Bapak Ibu rahimakumullah ya. Nah, makanya hati-hati Pak. Ini kelompok yang dihalau dari Telaga Rasul. Saya kan tadaburi Pak hadis-hadis. Jadi nanti itu kan di antara episode kehidupan di akhirat kan panjang Pak. Nanti kita ada alam barzah dulu. Alam barzah ada yaumil qiyamah. Yaumil qiyamah yaumul ba'at, hari bangkitkan. Setelah dibangkitkan kita ada yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar ada yaumul mizan. Habis yaumul mizan nanti ada pembagian catatan. Pembagian catatan nanti ada proses terusnya, yaitu ada yaumul jaza.
ada telaga haud. Setelah telaga itu baru surga atau neraka. Panjang sekali, Pak. Ternyata ada hadis menyebutkan ya bahwa umat Rasulullah itu kan nanti akan dapat minum dari haud Rasul, telaga Rasul. Yang sekali minum dari air telaga itu tidak akan haus selamanya, kan begitu. Ternyata ada umat Rasul yang mendatangi telaga itu tapi dihalau oleh malaikat. Sampai Rasul berkata, "Wahai malaikat, itu umatku." Maka malaikat berkata, "Wahai Muhammad, ya Rasulullah, engkau tidak tahu apa yang mereka kerjakan sepeninggalmu." Nah, ternyata ada kaitannya, Pak, dengan tema kita ini, ya. Nah, di sini dari Ka'ab bin Ujroh diriwayatkan ia berkata, Rasulullah SAW menghampiri kami. Kami berjumlah 9, 5 dan 4. Berapa jadi itu, Pak? 9, 5 dan 4. 18. Salah satu bilangan kelompok dari Arab, sementara yang lain dari Ajam. Jadi ada orang Arab, ada orang non-Arab. Beliau bersabda, "Dengarkan, apa kalian telah mendengar bahwa sepeninggalku nanti akan ada pemimpin-pemimpin. Barang siapa yang memasuki berpihak kepada mereka, lalu membenarkan kedustaan mereka, serta menolong kezaliman mereka, ia tidak termasuk golonganku dan tidak akan mendatangi telagaku." So, dapat di sini, Pak. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ya. Jadi dihalau, Pak. Di umat Rasul. Ya. Ya gini. Jadi gimana? Berat banget, jamaah rahimakumullah ya. Kita sebagai suami juga, sebagai pemimpin di lingkungan, ya, ini kalau kita nggak adil, harapan kita kan di situ, Pak. Ya, kita minum air telaga Rasul, itu jaminan masuk surga. Yang terhalau dari haud Rasul, naudzubillah, tsumma naudzubillah, itu jamaah ya. Dan barang siapa tidak memasuki berpihak kepada mereka, tidak membantu kezaliman mereka, dan tidak membenarkan kerusaan mereka, ia termasuk golonganku, aku termasuk golongannya, dan ia akan mendatangi telagaku. Ini jamaah ya. Jadi sekali lagi ini tema kontemplatif. Kalau di sini ngomong pemimpin-pemimpin yang dusta, ya, bukan cuma pemimpin secara struktural, ya, tapi juga pemimpin secara kultural. Kita pemimpin keluarga kita, yang jadi RT pemimpin RT, yang jadi RW pemimpin RW, jadi DKM pemimpin DKM, ya. Ya, apalagi yang pemimpin struktural, yang lurah, yang camat, yang gubernur, bupati, gubernur, presiden, itu ini jadi bahan muhasabah buat kita semua, jamaah rahimakumullah gitu ya. Naudzubillah. Ini kan ngeri banget, Pak. Ya kan? Tapi gimana kalau kita dalam sebuah sistem bekerja? Ya kan, ini hadisnya 8, Pak, itu hadis itu 8 perawi itu kan. Jadi sahih hadis itu tadi. Gimana kalau dipaksa dan terpaksa? Nah, ini Bapak makanya itu, man ra'a minkum mungkaron falyughayyiru biyadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika ataful iman. Kalau melihat sebuah keburukan, melihat sebuah kemungkaran, melihat pemimpin yang dusta, kalau mampu cegah dengan tangan. Karena di antara jihad yang utama adalah mengutarakan, mengatakan yang hak di depan penguasa yang zolim. Kalau ente punya kekuasaan, kalau berani ambil resiko. Islam itu lengkap, Pak. Kalau itu nggak bisa, maka dengan lisan juga kalau berani ambil resiko. Kalau nggak bisa semuanya, maka kita membenci dan tidak meridhoi kemungkaran itu, walaupun kita ada di sistem itu. Ya kan? Kita nggak meridho, tetap di hati itu tetap nggak meridho, Pak, gitu kan? Islam ada solusinya. Bahkan, nah ini ayatnya, surat 16 atau 06. Barang siapa yang kafir kepada Allah, sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Tuh, Pak, ini asbabun nuzulnya apa? Jadi ketika masih di Makkah, Rasul itu kan mendapatkan pertentangan yang sangat dahsyat dari orang kafir Quraisy.
Jadi di Mekah itu, periode Mekah itu, kalau yang masuk Islam kalangan-kalangan elitis, maka tekanan yang diberikan itu psikologis. No, lihat no Abu Bakar no ngikutin agamanya orang-orang miskin. No, lihat no Umar no, ya. Tadi jagoan Mekah ngikutin agamanya orang duafa. Kayak gitu. Tapi kalau yang masuk Islam tuh orang-orang lemah, duafa, itu fisik, Pak. Tekanannya fisik. Sampai suatu ketika ada sahabat Rasulullah, ya, anaknya namanya Amr, ayahnya namanya Yasser, ibunya namanya Sumayyah. Ini mereka disiksa, Pak, bertiga karena masuk Islam, ya kan? Sampai di depan mata kepala Amr bin Yasser, ya, ayahnya itu, ya, Yasser dan ibunya Sumayyah itu dibunuh, Pak. Dan Sumayyah ini menjadi syahidah pertama dalam Islam. Dibunuh di depan matanya. Disuruh mengatakan Lata, Uzza, Hubal, Manat. Disuruh kembali kepada keyakinan mereka yang terdahulu. Di depan matanya, Pak, dibunuh. Saking kerasnya siksaan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy dan melihat bagaimana ayah ibunya dibunuh, terucaplah dari lisan Amr bin Yasser Lata, Uzzal, Hubal, Manat. Begitu dah mengucapkan itu, maka ditinggal oleh orang kafir Quraisy. Maka ketika Rasul dan para sahabat datang untuk melihat mereka, ya kan, maka Amr menangis, sampaikan ke Rasulullah, ya Rasul, saya tadi mengatakan ini kan kadang gitu, Pak. Orang kalau disiksa saking kerasnya dia ngomong yang nggak dia sadar, betul nggak? Gitu kan? Tapi hatinya tetap beriman, Pak. Hati tetap beriman. Turun ayat ini, gitu loh. Makanya, Pak, ya kita nggak ridho dengan kemungkaran, kita nggak ridho dengan kedustaan. Itu yang penting itu, gitu ya. Jangan dengan kedustaan itu kita malah mengambil keuntungan, gitu. Nah ini ya jamaahnya, jadi tenang aja, dalam Islam ada solusi, gitu ya. Nah jamaah rahimakumullah ini ya, jadi masya Allah yang terakhir itu tadi hadis bikin apa? Bulu kuduk merinding ya, karena itu, Pak, kan hadisnya gitu, ada umat Rasul yang datang ke telaga Rasul tapi dihalau oleh malaikat, diusir sama malaikat, gitu ya. Ternyata ya itu tadi, ketika ada penguasa-penguasa yang zalim, penguasa-penguasa yang dusta itu, ya demikian ya. Makanya minimal hati kita tidak meridhoi, gitu ya. Ya dengan ini mudah-mudahan Bapak dan Ibu rahimakumullah, Allah memberikan kepada kita semua kemampuan untuk bisa berlaku adil dan jujur dalam setiap aktualisasi dan tanggung jawab kita semua. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.